Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kelas Manajemen Teknologi kelas C dengan anggota Amila Fadila, Maulidah Hoirunusa, dan VI Mahasiswa Univus akan mempresentasikan materi Product Management Activity dengan studi kasus topik B3 yaitu Spotify. Next. Bahasan pertama yaitu latar belakang. Pada era digital yang berkembang pesat menuntut perusahaan untuk beradaptasi agar tetap kompetitif. Business development dan business model development adalah pilar utama dalam pengembangan produk yang inovatif dan berkelanjutan. Spotify menjadi contoh sukses dengan penggabungan strategi pengembangan bisnis dan model bisnis yang dinamis. Business development adalah ekspansi pasar, kolaborasi, diversifikasi, yaitu dengan podcast dan pengalaman sosial. Untuk business model development, yaitu pendekatan freemium untuk monetarisasi pengguna melalui iklan dan layanan premium. Pengembangan ini tak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan nilai bagi konsumen dan pemangku kepentingan. Untuk studi kasus Spotify menunjukkan pentingnya strategi ini dalam menciptakan produk yang kompetitif dan relevan di pasar global. Next, topik 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, business development merupakan proses yang melibatkan berbagai aktivitas strategis untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan, mengembangkan relasi baru, serta memperluas pasar atau produk. Fokus utama dari business development adalah peningkatan pendapatan, menciptakan nilai jangka panjang, dan membangun keunggulan kompetitif. Next. Business development memiliki 3 elemen, yaitu pelanggan, pasar atau market, dan relasi bisnis. Pelanggan menjadi elemen penting karena tidak semua produk atau layanan dapat cocok untuk semua kalangan. Tugas business development mencari strategi efektif agar produk dan layanan dapat menjangkau semua target. Pasar penting dalam proses pengembangan bisnis karena target pasar suatu perusahaan dapat menentukan produk atau layanan yang sesuai untuk dijual. Kemudian relasi bisnis, bisnis merupakan elemen penting yang mana relasi tidak hanya pengguna, namun juga dengan mitra bisnis ataupun sponsor agar memperlancar operasional bisnis. Selanjutnya ada aktivitas dan peran. Developer tugasnya itu untuk menciptakan strategi, mengembangkan produk, dan menjalankan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru. Developer juga bertanggung jawab dalam menjaga hubungan baik dengan user, bernegosiasi dengan mitra, serta melakukan inovasi produk atau layanan. Kemudian ada user. User berperan penting sebagai penerima manfaat dari produk atau layanan yang dikembangkan oleh perusahaan. Aktivitas user sebagai penerima manfaat yaitu memberikan umpan balik terhadap produk atau layanan yang digunakan, serta memberikan informasi mengenai kebutuhan dan preferensi mereka yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan agar lebih tepat sasaran. Keterkaitan antara developer dan user itu sangat erat, di mana user menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi, developer merespon dengan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Selanjutnya, contoh aktivitas. Di sini, pertama ada riset pasar. Riset pasar dilakukan untuk memahami tren industri, kebutuhan pelanggan, perilaku pesaing, serta potensi dan ancaman di pasar yang belum dimanfaatkan. Contohnya, melakukan survei atau wawancara, memantau tren di media sosial, melakukan segmentasi pasar, analisis kompetitor, dan observasi pasar. Kemudian, mencari peluang bisnis baru. Dari hasil riset pasar, akan terlihat peluang bisnis baru yang dapat dimanfaatkan seperti pengembangan produk inovatif, ekspansi ke segmen pasar yang belum tergarap, atau menciptakan layanan yang sesuai kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Untuk mencari peluang bisnis baru, dapat dilakukan dengan analisis SWOT atau strengths, weakness, opportunities, and threats untuk dapat mengidentifikasi peluang yang ada. Kemudian memelihara relasi bisnis. Relasi bisnis tidak hanya dengan pelanggan, tapi juga dengan mitra bisnis. Memelihara relasi bisnis dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik
menjaga kepercayaan, memenuhi komitmen, serta memastikan kepuasan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada negosiasi kontrak bisnis untuk memperluas proses relasi bisnis dengan membahas syarat-syarat legal dalam membangun kerjasama antara dua perusahaan atau pihak. Fokus negosiasi kontrak bisnis ini meliputi detail harga, penawaran, layanan, tanggung jawab, dan durasi kerja. Kemudian ada inovasi produk dan layanan. Business development akan terus melakukan inovasi produk dan layanan seiring dengan berkembangnya tren industri, hasil umpan balik pengguna, dan diskusi dari pihak inovasi pengembangan produk. Contoh aktivitasnya dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk mengembangkan fitur baru atau memperbaiki layanan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah analisis kinerja. Analisis kinerja dilakukan dengan membuat pengukuran keberhasilan kinerja melalui Key Performance Indicators atau KPI dengan pembuatan metrik kinerja, evaluasi proyek, dan mengukur apakah strategi yang digunakan efektif untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari business development. Tujuannya itu pengembangan produk untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan teknologi terkini. Kemudian ada ekspansi pasar, memperluas jangkauan ke pasar baru melalui kemitraan dan inovasi. Kemudian meningkatkan nilai perusahaan dengan membangun hubungan bisnis yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Manfaat dari business development adalah pertumbuhan bisnis, meningkatkan pendapatan dengan menangkap peluang pasar baru, kemudian ada keunggulan kompetitif, yaitu menawarkan produk dan layanan yang lebih baik melalui inovasi dan riset yang mendalam, kemudian ada hubungan bisnis yang kuat, kemitraan yang sukses, dan relasi pelanggan yang baik menciptakan stabilitas bagi perusahaan di masa depan. Selanjutnya untuk studi kasus, next, Spotify dengan menerapkan business development, ada 3 hal yang diutamakan, yaitu perluasan pasar, kolaborasi, dan diversifikasi layanan. Untuk perluasan pasar, Spotify telah berhasil menjangkau lebih dari 180 pasar global dengan strategi Think Global Act Local, di mana tim regional melakukan riset mendalam untuk memahami preferensi musik lokal dan menyesuaikan konten. Seperti contohnya untuk memasuki pasar India, tim regional Spotify meluncurkan playlist Sounds of City yang menampilkan lagu populer dari kota besar dan aktor Bollywood. Kemudian untuk kolaborasi, Spotify berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti contohnya saat memasuki pasar Amerika, Spotify berkolaborasi dengan Facebook. Selain itu, Spotify bekerja sama dengan artis dan label musik untuk memastikan katalog yang luas dan beragam, serta mendukung artis lokal dalam menjangkau audiens global. Selanjutnya, dalam diversifikasi layanan, Spotify mengakuisisi perusahaan podcast dan mengembangkan fitur-fitur sosial untuk menciptakan ekosistem yang lebih interaktif bagi pengguna. Fitur seperti playlist yang dipersonalisasi dan rekomendasi berbasis algoritma membantu pengguna menemukan konten baru, baik musik maupun podcast yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah bisnis model development. Jadi untuk bisnis model sendiri, dia adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Dan setiap bisnis ini sendiri, sejak awal mula dia melakukan jual beli, itu pasti telah mengikuti bisnis modelnya. Dan bisnis model development itu adalah proses merancang, mengevaluasi, dan mengoptimalkan cara sebuah perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari produknya. Dan dengan adanya sebuah bisnis model ini, bisnis nantinya tidak akan berjalan tanpa arah karena telah mengetahui produk yang diciptakan dan target pasarnya. Untuk bisnis model sendiri ada 9 elemen bisnis model. Jadi untuk bisnis model sendiri itu dapat digambarkan dalam sebuah kanvas yang disebut bisnis model kanvas, yang nantinya itu dapat digunakan untuk mendeskripsikan, memberi tantangan, mendesain dan menemukan model bisnis secara lebih sistematis. Dan untuk beberapa aktivitas dalam bisnis model development berdasarkan 9
elemen yang membentuk bisnis model sendiri itu yang pertama ada customer segment, kemudian ada value proportion, ada channels, ada customer relationships, ada revenue streams, kemudian ada key resource, ada key activities, key partners, dan cost structures. Kemudian untuk aktivitas dan peran, jadi ada beberapa pihak yang berperan dalam bisnis model development. Yang pertama itu adalah developer untuk produknya, itu bertugas atau berperan dalam membuat dan mengembangkan produk yang relevan dengan permintaan pasar, kebutuhan customer maupun visi bisnis. Yang kedua yaitu ada bisnis yang berperan untuk memahami dan menerjemahkan kebutuhan pasar, menyusun strategi pasar dan bisnis, menganalisis target customer, serta berkomunikasi dengan developer. Dan yang terakhir itu ada customer atau user yang berperan untuk memberikan masukan atau feedback terhadap produk atau layanan yang didapatkannya. Dan selanjutnya ini untuk keterkaitan antar peran sebelumnya. Yang pertama yaitu ada produk dengan customer. Jadi untuk developer sendiri atau si produknya itu akan menggunakan feedback yang diberikan oleh customer sebagai dasar untuk mengembangkan produknya menjadi lebih baik. Kemudian untuk keterkaitan antara produk dengan bisnis, developer nantinya akan berkoordinasi dengan tim bisnis untuk memastikan produk yang dibuatnya itu sesuai dengan strategi bisnis, di mana tim bisnisnya sendiri itu bertugas untuk menerjemahkan kebutuhan pasar menjadi produk requirement. Dan yang terakhir itu ada keterkaitan antara bisnis dengan customer, di mana tim bisnis itu nantinya akan menggunakan data hasil riset pasar untuk memahami kebutuhan customer, di mana preferensi dan kebutuhan customer membantu bisnis dalam menentukan strategi pasar. Kemudian untuk contoh aktivitasnya, yang pertama untuk customer segment atau segmen pelanggan. Jadi untuk menganalisis kebutuhan customer yang berbeda-beda, itu dapat dilakukan dengan membagi customer berdasarkan demografi atau perilakunya. Sebagai contohnya, dalam bisnis restoran makanan Korea, pasti akan punya target atau segmentasi pelanggan itu berupa penggemar drama Korea atau budaya Korea. Dan yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai. Dalam value proposition ini, pelaku bisnis itu dapat menawarkan solusi unik yang membedakannya dengan kompetitor dan nantinya akan membuat customer membeli kembali produknya. Sebagai contohnya, masih dalam bisnis restoran Korea, jadi restoran tuh dapat menawarkan menu-menu yang bercita rasa pedas serta dapat dipesan melalui aplikasi online selama 24 jam. Kemudian untuk channels atau saluran distribusi, jadi dalam meraih pelanggan, contohnya pada zaman digital ini, bisnis itu dapat menggunakan media sosial atau website dan sebagainya. Dan contohnya itu ketika melakukan promosi, itu dapat memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok, ataupun mengadakan promo untuk pemesanan melalui aplikasi ojek online. Kemudian ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jadi untuk contoh aktivitas bisnisnya dalam berinteraksi dengan pelanggan itu dapat dengan memberikan diskon untuk pembelian berikutnya. Bisa juga memberikan potongan harga untuk pembelian paket atau jumlah tertentu, hingga memberikan promo hadiah seperti merchandise atau promo bundling. Kemudian ada revenue streams atau sumber pendapatan. Jadi untuk contoh aktivitasnya itu dapat dengan menawarkan layanan berbayar pada model premium atau menjual produk digital. Lalu untuk key resource atau sumber keuangan, jadi untuk key resource ini sendiri itu mengacu pada pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk aset fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Dan contohnya itu ada pengelolaan physical resource, seperti tempat usaha, dan sebagainya. Kemudian ada intellectual resource, seperti merek, hak cipta, paten. Kemudian ada human resource, yaitu untuk orangnya yang melakukan kegiatannya atau sumber daya manusia, dan financial resource yang dapat berupa saldo tunai, dana, hingga kredit. Kemudian ada key activities atau aktivitas yang dilakukan. Jadi elemen ini mengacu pada pengembangan dan pengoperasian proses inti seperti produksi atau pengembangan teknologi. Dan contoh aktivitasnya yaitu berupa untuk perusahaan manufaktur, contohnya itu dapat berupa produksi dan pengiriman produk, sedangkan pada perusahaan teknologi itu melibatkan pengembangan perangkat lunak atau riset dan pengembangan produk.
Kemudian selanjutnya ada key partners atau kerjasama. Jadi pada elemen ini itu mencakup berkolaborasi dengan mitra yang strategis. Contohnya bekerja sama dengan penyedia logistik untuk efisiensi distribusi atau menjalin aliansi bisnis dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir itu ada cost structures atau struktur biaya. Dan contoh aktivitasnya yaitu mengurangi biaya operasional dengan mengalihdayakan beberapa fungsi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari dilakukannya bisnis model development. Jadi untuk tujuannya yang pertama yang jelas memperjelas fokus bisnis, kemudian ada sebagai panduan untuk arah bisnis itu sendiri, dan yang ketiga menentukan pasar sesuai target, kemudian memperkecil resiko bisnis gagal, dan yang terakhir sebagai strategi perencanaan dan pengembangan bisnis. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, itu yang pertama dapat unggul dari kompetitor karena karena perusahaan dapat memiliki pedoman yang unggul daripada kompetitor-kompetitornya. Kemudian yang kedua menarik perhatian investor, kemudian manajemen keuangan yang teratur, kemudian juga manfaatnya mempermudah menyusun strategi untuk meningkatkan bisnis, dan yang terakhir itu memahami target pasar yang dituju. Nah, untuk studi kasus sendiri dalam Spotify ya. Jadi untuk Spotify sendiri dia itu mengembangkan bisnis model bernama freemium di mana penggunanya itu nanti dapat memilih antara layanan gratis dengan iklan atau langganan berbayar untuk konten tanpa iklan. Akan tapi untuk layanan gratisnya itu ada kekurangannya di mana ada iklan yang tidak dapat dilewati sehingga nantinya dapat mengganggu para pengguna ketika mendengarkan musik. Seperti itu. Kemudian untuk bisnis model freemium sendiri itu dia sebenarnya adalah sebuah bisnis model di mana sebuah perusahaan aplikasi itu menawarkan fitur dasar gratis. Namun fitur premiumnya itu nanti akan dikenakan biaya. Jadi untuk freemium sendiri itu berasal dari dua kata yakni free yang artinya gratis dan premium. Nah, untuk kasus Spotify sendiri, jadi Spotify ini menawarkan paket berbayar atau premiumnya, di mana pengguna itu dapat memilih paket premium seharga 49.000 per bulannya untuk dapat mendengarkan lagu sepuasnya tanpa ada jeda iklan, mengganti lagu yang diinginkan setiap saat, mengunduh lagu, lalu mendengarkannya secara offline, dan dapat memilih suara dari musik dan dengan kualitas terbaik. Tetapi pengguna pun dapat memakai aplikasi Spotify secara gratis, akan tapi tidak mendapatkan fitur-fitur premium yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, Baik untuk hubungan bisnis model development dan bisnis development. Untuk sinergi untuk inovasi produknya, pertama bisnis model development itu untuk memperluas pasar dan kemitraan. Untuk bisnis model development itu untuk menangkap nilai inovasi dengan model bisnis yang berkelanjutan. Untuk studi kasus Spotify itu berupa fitur-fitur baru seperti playlist personalisasi dan konten podcast eksklusif. Dan kemitraan strategis misalnya bundling dengan Hulu atau AT&T. Next. Untuk kontribusi terhadap keberhasilan inovasi produk, yaitu tentang pentingnya kolaborasi. Yang pertama, pengembangan bisnis untuk memperluas jangkauan. Yang kedua, model bisnis yang kuat untuk monetisasi dan keberlanjutan produk. Kunci keberhasilannya yaitu dengan meningkatkan jangkauan pasar dan menghasilkan nilai ekonomi dari inovasi, kemudian membantu produk terus tumbuh dan memberikan dampak berkelanjutan. Next. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu business development dan business model development adalah komponen yang saling terikat dan penting dalam manajemen produk inovasi. Business development itu untuk memperluas pasar, menciptakan kemitraan strategis, dan membuka peluang pertumbuhan. Untuk business model development itu untuk menangkap dan memonetisasi nilai inovasi melalui model bisnis yang relevan dan berkelanjutan. Untuk studi kasus Spotify, yaitu dari dua model bisnis ini itu memiliki peran yang besar dalam kesuksesan produk inovatif di pasar kompetitif.
dan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan perluasan bisnis, misal podcast dan model freemium. Kemudian untuk kolaborasi dan keberlanjutan, sinergi antara business development dan business model development memungkinkan produk berkembang secara berkelanjutan di pasar global. Kedua aspek ini menjadi fondasi bagi perusahaan untuk menciptakan nilai dan merespon perubahan pasar secara dinamis. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.